Jangan sampai loh ini rakyat Indonesia mengingat 3 hal tentang akhir masa jabatan Pak Mulyo ini. Menebang regulasi dan menghambat nepotisme. Menebang hutan demi IKN dan membuka gerbang buat bisa melapangkan jalan kapal pengangkut pasir ke luar negeri. Mungkin bagi sebagian penonton, para ngompolers yang baca thumbnail agak bingung nih. Karpe opo ngompol nih. Thumbnail tahu nggak? Itu loh, cover atau sampul depan ngompol yang panjenengan baca tadi. Kenapa? Ada yang bilang sekarang Mulyono alih profesi jualan pasir itu. Wah, ini karpe opo ini? Benarkah Pak Mulyono nanti usai pensiun nggak kembali jadi tukang kayu lagi? Atau pabriknya yang nyekel sapa gitu? Melainkan malah berjualan pasir. Ya kalau menyimpulkan gitu keliru kalau cara memandang seperti itu. Soalnya justru sekarang ini kebijakan larangan jualan pasir laut sudah dibuka. Aturannya sudah dicabut itu sehingga Indonesia bisa mengekspor pasir laut. Dan aturannya itu sudah keluar tahun lalu, jadi itu setahun ini. Didasarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023, jadi sudah berlaku 1 tahun. Masyarakat banyak yang nggak tahu, wah pasir Indonesia entek diekspor. Dan yang dapat uang siapa? Rakyat. Masa rakyat mau ekspor pasir laut? Raiso, bung. Nah sekarang ini barulah keluar peraturan menterinya, aturan yang menjelaskan soal teknisnya seperti apa. Aturan soal ekspor pasir itu yang baru saja ditandatangani oleh menterinya, yakni Permendag nomor 20 tahun 20 dan 21 itu tahun 2024. Jadi ya teknisnya seperti apa ini baru ditandatangani. Padahal larangan ekspor pasir laut itu sudah ditetapkan sejak presidennya Bu Mega loh. Ora entuk pasir laut itu diekspor. Karena ini bisa merusak lingkungan dan sebagainya. Pertimbangannya cukup kuat sebenarnya. Sudah lama banget itu. Kalau Menteri Kelautan yang sekarang, Pak Sakti Wahyu Trenggono berdalih, bila yang dipakai atau yang dijual itu pasir sedimentasi. Alasan dok, ya akhirnya ya kabeh. Omongannya pejabat saya kayak ngombe oli ya, lunyune ra umum. Nah pasir laut dan pasir sedimentasi itu tidak sama katanya, beda. Istilahnya pasir sedimentasi itu pasir yang mendangkalkan, kayak endapan gitu loh. Nah pasir yang kayak gitu yang boleh dijual itu tidak merusak. Apa sudah dilakukan observasi, penelitian bahwa pasir sedimentasi yang dikeruk, dijual, diekspor itu tidak merusak lingkungan. Ya mana hasilnya? Masyarakat dikasih tahu dong. Tapi siapa yang menjamin, siapa yang bisa mengawasi? Yang memantau para ekspor itu bukan mengambil pasir sedimentasi, malah pasir laut itu. Nah, tentu masih ada ahli yang tahu ini. Monggo ini bisa diperdebatkan. Ini masalah bangsa, masalah negara. Di mana laut yang sedimentasinya sudah bisa diekspor itu yang mana? Yang dikeduk, diambil, lalu juga luasannya yang boleh dikeruk itu batasannya mana kan harus ada jelas itu. Sedalam apa misalnya? Jangan-jangan sedimentasi itu kan hanya cetek aja lah. Namanya sedimentasi kan hanya lapisan tambahan. Gak terus sampai semaunya sendiri yang mau mengambil pasir. Ya, akhirnya orang mau sedimentasi, tekan ngisor barang. Ingat loh, pencabutan larangan ekspor pasir itu ya, ini pintu masuk atau semacam aktivitas yang rentetannya panjang banget akhirnya. Bukan hanya rentetan eksplorasi belaka, tetapi kita sebagai masyarakat umum terancam dampaknya. Ya mungkin nanti para nelayan akhirnya tumbuh karang bisa rusak, ada erosi, atau banyak itu. Ikan-ikan banyak yang terganggu. Ini laut-laut kita loh. Berkaitan dengan berbagai aktivitas elemen masyarakat, utamanya nelayan. Tapi juga ada yang menjaga kelestarian alamnya itu. Ada yang mengembangbiakan terumbu karang, ada yang punya kelebihan ikan laut. Dan semacam banyaklah hubungannya dengan laut. Sepanjang yang butuh kita sendiri tidak masalah pasir laut itu.
Masalahnya bila dibuka kembali izin ekspor dijual neng luar negeri, kaya dodol kerupuk. Eksplorasi bisa ugal-ugalan. Nggak ingat ada batas-batasnya. Nah, itu contohnya ya banyak kan. Tambang aja yang ketat aja bisa bobol. Tambang timah yang dikangkangi dengan aturan yang sangat kuat 300 triliun lenyap kok. Apalagi ini hanya masalah pasir yang tempatnya bisa diambil dari mana saja. Tidak perlu pakai pengukuran pakai alat-alat yang masuk keluar hutan, pinggir laut, gampang. Nah ini apa Pak Mulyo tidak mengkaji kajian-kajian hipotesa yang pengurukan pasir laut ini berdampak apa ya, harusnya dikaji dulu atau berhati-hatilah sebelum memutuskan ini semua. Siapa ini ahli-ahli yang sudah dilibatkan? Apa hanya demi ngejar pendapatan negara? Lah seorang pemimpin boleh dan bisa melakukan apapun, tapi jangan sampai dampaknya itu merugikan negara, merugikan rakyat, merugikan lingkungan itu sendiri. Yang akhirnya negara yang nanggung, rakyat yang berdampak. Jangan sampai loh ini rakyat Indonesia mengingat 3 hal tentang akhir masa jabatan Pak Mulyo ini. Menebang regulasi dan menghambat nepotisme. Menebang hutan demi IKN dan membuka gerbang buat bisa melapangkan jalan kapal pengangkut pasir ke luar negeri. Cilokol. Yang perlu dijaga itu tidak hanya ekosistem hutan aja, kelestarian hutan saja. Ya toh. Ekosistem di atas daratan, namun ekosistem laut itu butuh dijaga dan dipelihara. Karena laut juga salah satu sumber daya masyarakat Indonesia, hasil laut dan hasil yang lain itu. Bukan hanya hutan aja, justru laut itu lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat untuk perekonomian mereka. Memangnya kesehatan ekosistem laut nggak bisa kita jual? Bisa, laku banget. Coba cek berapa titik wisata snorkeling, diving di lautan Indonesia, banyak banget. Dan kesehatan biota laut bagian dari hilirisasi kekayaan alam. Ada dirusak dengan pengurukan pasir laut, ya hancur bongbong. Wah ini ugal-ugalan ini. Nah, tidakkah jualan indahnya pemandangan bawah laut itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan mengambil apa yang ada di laut? Kecuali ikan loh ya. Mengambil ikan di laut pun kan ada aturannya juga, orang anggere dhewe ugal-ugalan sak karpe dhewe, ada aturannya. Tidak boleh pakai peledak atau bom misalnya, memakai racun, pakai strum listrik nggak boleh. Pukat tarik juga nggak boleh dan lain-lainnya. Mengapa? Karena alat-alat itu merusak ekosistemnya. Juga tidak semua ikan boleh diambil buat diperjualbelikan. Ada ikan-ikan yang dilindungi untuk keseimbangan alam. Karena Indonesia itu lebih besar lautnya daripada daratannya, dan ini harus dijaga, harus dilestarikan. Nah, karena Om Begawan hidup jauh dari laut, karena saya sering di lereng gunung. Sering menepi, jarang saya di laut itu, pantai itu paling setahun sekali itu, enggar-enggar penggali. Nah setidaknya Om Begawan ikut bersuara lah. Ini ya demi kita juga, demi negara, demi masyarakat yang ada di sekitar pantai. Nah ekosistem rusak, biota laut terganggu, nelayan susah nyari ikan. Efeknya apa? Harga ikan akan mahal. Om Begawan yang di lereng gunung tuku iwak ya larang, akhirnya mau mangan wader sama nila. Nggak bisa makan ikan laut karena mahal. Akhirnya kita nggak bisa makan udang gede itu. Udang yang gede-gede itu. Nah saat ini sudah banyak ini elemen masyarakat bersuara. Terus mulai berani, harus masyarakat apalagi ahli-ahli yang kelautan itu ngomong lah, nggak usah takut. Apa sih yang ditakutin? Ini demi negara, demi masyarakat. Meminta agar kebijakan itu tidak diteruskan, hentikan, kembalikan pada pelarangan ekspor pasir laut seperti pada zamannya Mbak Mega. Nah, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia itu Dhani Setiawan bersuara supaya kebijakan itu tidak boleh bertumpu pada paradigma pemanfaatan sumber daya alam saja. Nah, ditambah mengabaikan keberlanjutan lingkungan laut. Rusak nanti.
Ini bukan sekedar mencari pendapatan negara loh ini. Ada hal yang lebih besar dari itu. Untung ruginya banyak ruginya. Nah ekspor itu dulu para pejabat aja. Emangnya kita percaya hasil ekspor laut itu dikembalikan ke masyarakat dengan persentase yang seimbang? Alah, ambil gedes itu. Tambang-tambang aja, larinya kemana? Akhirnya masyarakat ya cuma pelongo nggak dapat apa-apa. Nah ini membuka keran ekspor pasir laut, berpotensi merusak masa depan bangsa. Hubungannya banyak, dampaknya banyak. Menyedot pasir laut itu memporak-porandakan morfologi dasar laut jadi tidak beraturan. Laut itu kan diatur oleh alam. Mulai dirusak oleh tangan-tangan manusia, tangan-tangan jahat, tangan-tangan rakus para pejabat. Hancur itu laut Indonesia. Dan mengganggu morfologi itu tandanya memberangus kehidupan biota laut dari lingkungannya. Iwake do hilang kabeh. Kan banyak tuh ikan-ikan yang di pinggir pantai yang bisa mensejahterakan masyarakat. Menjadi salah satu pendapatan nelayan. Laut yang rusak itu kembali menjadi alam, butuh proses puluhan tahun loh, untuk mengembalikan ekosistem itu. Dampak turunannya ekosistem biota laut serta abrasi sulit untuk dielakkan kalau ada pengerukan pasir laut. Nah, kebijakan ini juga membuka potensi konflik geopolitik dengan negara-negara tetangga. Salah satu negara yang membutuhkan pasir laut adalah Singapura loh. Oh, kok Singapura tambah gede. Itu kan untuk memperluas pulaunya dia. Dengan penambahan luasan Singapura, otomatis memperluas batasan laut Singapura menjadi tambah dawa. Nyedai Indonesia. Nyedai pulau Batam itu. Seperang loh ini. Iya. Memperluas batasan laut Singapura dan batas itu menggeser luasan wilayah laut negara dan masuk ke Indonesia. Nah, penambahan luas ini otomatis mengancam kedaulatan negara serta teritorial wilayah. Ini TNI harus turun tangan. Penjaga negara, penjaga bangsa di garda ke depan. Nah, sementara Wahli menilai kebijakan menjual pasir laut akan mengurangi jumlah pulau-pulau kecil di Indonesia. Saat pasir laut dieksplorasi, otomatis terjadi pergeseran pasir ke tempat di mana pasir diambil. Geser, nah ini dikeduk, geser ke sana. Pergeseran inilah secara perlahan namun pasti itu mengikis luasan pulau-pulau kecil. Ingat loh, menghilangkan pulau kecil meskipun tidak ditinggali. Bukan sekedar berkurang jumlah pulau yang dimiliki Indonesia. Melainkan di berbagai pulau kecil yang kebanyakan tidak berpenghuni ini. Kemungkinan terdapat kehidupan-kehidupan flora maupun fauna yang dilindungi, yang kadang-kadang tidak terdapat di tempat atau di pulau lain. Ini ora digagas ini. Pokoknya duit. Ini pejabat mikirnya mau duit tak. Tapi para ahli, para pecinta-pecinta lingkungan mikir ora kuwi. Nah, belum semua kehidupan flora fauna Indonesia teridentifikasi dengan baik loh. Belum semuanya. Dan kebijakan ini jelas mengancam keragaman hayati Nusantara. Bos, dengerin ini suara rakyat. Nah, Kementerian KKP bersikukuh. Yang diambil dan dikelola itu sedimentasinya, bukan pasir laut. Tenang. Ini ngomong mumplok. Lah harapannya dengan pengambilan sedimentasi laut bakal menyehatkan kembali habitat bawah laut. Kok bisa? Analisanya seperti apa? Seperti itu. Ya, katanya masalahnya gimana mengawasi itu semua? Masalahnya itu. Kan para pengekspor itu mengambil sendiri. Ini bukan toko kelondong. Di mana pembeli itu barangnya diambilkan oleh penjual. Ini saya dapat ini harganya sekian, enggak seperti itu. Jikui dewe, nak perlu colong-colongan, kucing-kucingan. Banyak terjadi. Walhi atau Wahana Lingkungan Hidup mencatat hingga tahun 2040 bakal ada 3,5 juta hektar rencana pemerintah mereklamasi pantai. Gede. Nah, kegiatan ekstraktif atau pasir laut sama dengan kegiatan ekstraktif lainnya mengancam ekosistem ini. Dan elemen masyarakat yang paling terancam dari kebijakan ini ya tentu saja masyarakat nelayan. Pinggir pantai. Nah, ya Begawan tidak makan ikan laut ya makan ikan darat, lele, kutuk dan sebagainya. Tapi kan beda ini masalahnya.
Kita berpikir pada masyarakat di pinggir pantai dan jumlahnya sangat banyak. Karena Indonesia itu banyak pantainya, luas sekali, kehidupannya di pinggir pantai semua. Eksplorasi sedimentasi laut, mengacak-acak lingkungan laut. Terumbu karang yang seharusnya terjaga ikut terkena dampaknya. Otomatis bila terumbu karang berantakan, biota laut termasuk ikan terganggu kehidupannya. Semakin sedikit, masyarakat nelayan yang rugi. Akhirnya terjadi kemiskinan-kemiskinan. Masyarakat yang akan terdampak. Negara mau nanggung. Oh, bensin luar muda. Nah, ekspor sedimentasi ini, pasir laut ini juga bertentangan dengan kebijakan Mulyono harusnya. Bahwa setiap ekspor yang dilakukan harus punya nilai tambah. Ya ora. Ini piye cara berpikirnya? Lah ini apakah maksudnya Pak Jokowi gimana? Harusnya dia tidak seperti ini. Menjelang akhir jabatannya harusnya bijak loh. Menjual sedimentasi itu tandanya pemerintah tidak melakukan hilirisasi. Berlawanan pada rencana memberi nilai tambah atas benda-benda yang ada di Indonesia yang mau dijual, baik tambang dan sebagainya. Nah, ini mencabut larangan ekspor pasir laut. Tidak sepadan dengan nilai yang diperolehnya. Iya tak? Pendapatan yang diterima jelas menghilangkan kesehatan biota laut. Keberadaan ikan hingga mengganggu kehidupan laut. Nah, dalam kalkulasi seorang ahli ekonomi, perolehan negara dari membuka keran ekspor pasir laut ini tidak akan mencapai 1 triliun per tahun. Sedangkan bila ekosistem laut terjaga, dapat dipastikan nilai yang diperoleh baik nelayan maupun pemerintah dari sektor transportasi, laut, pariwisata dan sebagainya jauh berlipat kali, bisa puluhan triliun. Ini nggak digagas ini sama orang yang punya nafsu syahwat, hanya ekspor tak, hanya mencari keuntungan pribadi. Ini rusaknya biota laut, membuat nelayan lebih susah mencari ikan, jangkauannya lebih jauh, membutuhkan waktu lebih lama, bahan bakar yang dibutuhkan lebih banyak karena jauh jangkauannya. Akibatnya harga-harga ikan bakal tambah naik, tambah mahal. Jika kebijakan ini tetap berjalan, patut diduga ini, adakah kepentingan-kepentingan besar yang bermain di sini? Apakah ada segelintir pihak kecil yang diuntungkan dari munculnya pencabutan larangan ekspor sedimen laut ini? Om Bengal usul, hentikan dan batalkan untuk mengekspor pasir laut ke luar negeri. Kita dukung. Oke ya? Salam begawan, salam ngompol. Dadah.